Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi groundwork telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalian tahu nggak nih bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah terjadi perubahan sebanyak 4 kali loh. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pasca lengsernya jabatan Presiden Soeharto, maraknya demo saat para rakyat menuntut hak asasi menyebabkan terdesaknya pemerintah agar segera melakukan amandemen Undang-Undang Dasar. Sebelumnya, kalian tahu nggak nih amandemen itu apa? Sini aku kasih tahu. Jadi, amandemen adalah tindakan penambahan atau perubahan yang diterapkan pada konstitusi suatu negara, dan perubahan ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari naskah konstitusi asli. Penting untuk dicatat bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 harus memastikan beberapa hal, termasuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, dan memasukkan penjelasan yang semula terletak di luar naskah ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan secara bertahap, dimulai dengan memberikan prioritas pada pasal-pasal yang mendapatkan persetujuan dari semua fraksi di MPR. Setelah itu, proses perubahan berlanjut dengan menghadapi pasal-pasal yang lebih sulit untuk mencapai kesepakatan. Amandemen Undang-Undang 1945 memiliki tujuan utama. Yang pertama, sebagai pembatasan kekuasaan presiden. Kedua, sebagai perluasan otonomi daerah dan desentralisasi. Yang ketiga, sebagai penegakan hak asasi manusia. Keempat, sebagai demokratisasi proses pemilihan. Kelima, bertujuan sebagai pemisahan struktur TNI dan Polri. Lalu yang terakhir, sebagai pembentukan lembaga-lembaga baru seperti DPD, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Lalu, apa aja sih dampak yang bisa terjadi dengan diberlakukannya amandemen? Dampak positifnya yang pertama, pasal dalam Undang-Undang 1945 dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 menyesuaikan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, menghilangkan pasal-pasal yang bisa memicu perbedaan pandangan. Dan juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, dapat memunculkan konflik di beberapa daerah. Dua, terjadi perbedaan kebijakan otonomi daerah yang dapat mengganggu pemerintahan pusat. Ketiga, perubahan amandemen dapat menimbulkan peraturan yang menyulitkan masyarakat. Lalu, hasil amandemen yang telah dilakukan dalam Undang-Undang 1945 gimana sih? Jadi, di amandemen pertama yang dilaksanakan pada sidang umum MPR dari 14 hingga 21 Oktober tahun 1999 memiliki fokus utama dalam membatasi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan. Dalam amandemen pertama ini, 9 pasal mengalami penyempurnaan termasuk pasal 5, pasal 7, pasal 9, dan pasal 13. Yang lebih penting, amandemen ini mencakup pergeseran kekuasaan dalam pembentukan undang-undang dari presiden ke DPR, serta pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dengan 1 kali masa jabatan kembali. Lalu, amandemen kedua yang berlangsung dalam sidang tahunan MPR pada 7 hingga 18 Agustus tahun 2000 membawa perubahan terkait berbagai aspek seperti wewenang dan posisi pemerintahan daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan mengenai hak asasi manusia. Amandemen ini mencerminkan pentingnya otonomi daerah dan pengakuan terhadap satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus. Selain itu, amandemen ini mengatur lebih lanjut mengenai NKRI sebagai negara kepulauan, perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia, sistem pertahanan dan keamanan negara, pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri, serta pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Lalu, ada hasil dari amandemen ketiga. Amandemen ketiga berlangsung dalam sidang
Umum MPR dari 1 hingga 9 November tahun 2001. Dalam amandemen ini terdapat 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Perubahan mendasar melibatkan penegasan bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang berdasarkan hukum konstitusional, restrukturisasi, dan perubahan wewenang MPR, pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat, mekanisme pemakzulan presiden dan atau wakil presiden, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum, perubahan di Badan Pemeriksa Keuangan, pengaturan kewenangan dan proses pemilihan Hakim Agung, serta pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Lalu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat dilaksanakan pada sidang tahunan MPR dari tanggal 1 hingga 11 Agustus tahun 2002. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-9 tanggal 18 Agustus tahun 2000, sidang tahunan MPR RI, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan perubahan substansi pasal 16 serta penempatannya ke dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara.